Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sekarang kita belajar tentang apa? Ayo, kemarin dikasih tahu nih tentang email ya. Nah, nanti di sini kalian belajar membuat email ya, terus mengirim. Nanti ada soalnya juga kalian kerjakan, dikirim lewat email gitu ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita belajar ya, kita berdoa. Silakan si Karina dipimpin doanya. Paling di aksen dulu. Jorael ada di sana, terus Dwi Hastuti Lestari, Hervina. Materi yang minggu kemarin tentang apa tuh? Ah iya, komunikasi daring. Ya, jadi kemarin dia jelasin komunikasi daring ya. Sekarang kita masih tahapan lanjutannya ya. Nah, di sini nanti kalau dijelasin tujuannya apa sih? Gitu kan, komunikasi. Kalian tuh kalau komunikasi tuh harus belajar ya, jangan terus senyum juga diberikan. Cara komunikasi yang baik gimana ya kan, daring berarti ada etikanya, etika komunikasi daring juga ada ya. Sekarang kan zamannya udah revolusi industri 4.0, jadi kemajuan teknologi itu semakin ke depan. Kalian harus bisa menggunakan berbagai macam teknologi yang terbaru ya, jadi nggak ketinggalan. Kayak di penggunaan sosmed atau lain sebagainya, di situ kita gunakan untuk hal-hal yang bagus ya. Hal yang bagus apa contohnya ya, kita untuk sharing, terus upload hal yang berguna, kita untuk belajar, semua bisa. Jadi nggak sia-sia penggunaan teknologi kita. Nah, kalau dikasih lihat di sini untuk apa sih ya, nanti di situ akan tampil di layar masing-masing presentasinya ya, jadi nggak di proyektor. Nah, di situ dia tampil masing-masing. Sekarang langsung tujuannya apa sih pembelajaran ya, nanti kamu bisa menjelaskan fungsi komunikasi yang pasti dengan benar gitu kan. Di situ kalau ditulis juga. Terus ada apa lagi tuh, jelaskan jenis-jenis komunikasi, banyak nih. Terus apalagi, membandingkan keunggulan komunikasi daring ya. Jadi kita bahasnya komunikasi lalu komunikasi daring gitu. Terus ada lagi kelemahannya, terus komponen komunikasi daring apa aja, terus penerapan komunikasi daring gimana dalam penerapannya kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan luar kalian ya. Terus nanti di sini kita buat email, tahapan buat email yang benar, penggunaan email ya, dan cara pengiriman email. Ada yang menggunakan lampiran atau kita hanya menulis surat aja ya. Email itu electronic mail namanya, jadi surat elektronik, jadi singkat email. Kalau dulu kita ngirim surat lewat kantor pos pakai perangko, kalian mungkin belum ngerasain ya, ngirim surat lewat kantor pos. Terus ada namanya sahabat pena. Ya, sahabat pena, kita nulis surat kirim ke daerah mana, asal ngirim tadi dibalas sama dia, kita temenan ya kan. Kita nggak tahu dia bener apa enggak, yang penting ini teman kita. Karena dijelasin. Nah, ini ada gambar ya. Coba Dwi, mana Dwi Astuti. Nah, itu ada gambar apa? Antar apa? Yang ini. Ini kamu ini belum ngerasain ya, kan antar temen tuh ya. Itu gambaran awal. Ini komunikasi antar temen. Kamu tahu ini nggak? Bikin gelas dari aqua yang pakai benang, kalau masih kecil kan ngomong halo gitu kan? Kan kedengeran. Ya kedengeran, itu awal mula telepon ya mungkin ya. Kabelnya di situ. Jadi pengantar ya.
Ini nggak jelasin panjang tentang penghubung, ini ada pelajaran fisika, kita pelajarannya. Jadi getarannya pindah ke akuarium, cuman kabelnya harus kencang, bukan kabel tali ya, benang layangan, bagiannya gitu. Jadi pengantar ini komunikasi ya, yang manual nih, antar langsung ya. Terus, nah di situ ada gambar kedua. Ramdan, mana Ramdan? Kira-kira gambar apa tuh Dan? Orang-orang lagi main sosmed. Main sosmed. Iya. Terus apalagi? Lagi chattingan browser. Ya, chattingan browser. Jadi penggunaan ya, Iya. penggunaan teknologi nih. Tuh, jadi dengan komunikasi kita yang hanya duduk di rumah, apalagi saat sekarang masa pandemi ya, jenuh. Kita megangnya handphone mulu ya. Di rumah nggak ada handphone, mungkin makan sambil makan megang handphone nih, ya kan? Makan megang handphone, nasinya udah di mulut gini, handphonenya masih dipegang ya gitu kan? Jadi nggak ini ntar dilihat, ini lagi, balas gitu ya kan? Coba ketika bangun tidur, pasti langsung tujuannya kemana? HP. Padahal nggak ada hal-hal penting banget sih, cuman chattingan begitu. Ada yang WA sayang nggak nih gitu ya kan? Nggak ada lagi backsound sedih tenet gitu kan? Cuman lihat updatean teman, update-nya pada ngeledek lagi gitu ya. Ya itu gambarnya tentang komunikasi massal. Ya hanya lewat perangkat dan jaringan kita bisa komunikasi seluruh dunia. Apalagi sekarang zamannya Ome TV ya. Kita ngomong, kalau kamu bisa bahasa Inggris yang bahasa internasional enak. Kalau enggak kamu gitu ya. Terus pintar dalam memilih hal-hal yang nggak baik, ya, nggak baik, skip gitu kan. Tujuannya kita online gitu kan pengen nambah temen, gitu ya. Nah, sekarang dijelaskan pengertian komunikasi dulu, ya. Apa sih komunikasi gitu? Komunikasi adalah apa tuh? Dibaca di layarnya apa ya? Ya, jadi prosesnya pemindahan apa tuh, pengertian, gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain. Ya, itu namanya berupa komunikasi. Ntar hasilnya apa? Hasilnya informasi, gitu kan? Terus beberapa fungsi dari komunikasi. Nah, ada sebagai informasi, terus kendali. Ya, sebagai informasi udah pasti ya, udah jelasin ya tadi, informasi komunikasi yang utama. Sebagai kendali, ya kan, yang mengendalikan, kita menyebarkan informasi untuk menginstruksikan, ya kan. Misal kamu kerja di atasan, mengendalikan bawahan kamu lewat satu komunikasi kan. Tolong ini dikerjakan, tolong ini diselesaikan, tolong ambilkan berkas saya gitu ya. Terus sebagai motivasi, udah pasti ya. Kamu scroll aja Instagram, ada tuh motivasi. Kadang-kadang ada yang iklan dengan kata-kata bagus ya kan. Ada yang kata-kata ngelucu juga gitu. Ada yang orang hiburannya lewat situ. Yang orang sering dia hiburannya lewat sosial media. Dia berkreativitas ngapain gitu kan. Dia cari positifnya gitu. Terus mengungkap emosional. Cuman kalau kita komunikasi mendingan langsung ya, kayak ngomong atau telepon. Sekarang kalau kalian baca WhatsApp, tanda seru 3, berarti apa tuh? Kesel, marah. Kenapa bisa tahu? Kalau dia cuma iseng, lagi di mana bro, ya kan? Tanya dia maunya, dia tanda seru 3, jadi lagi di mana bro, gitu ya. Jadi kayak tanda seru 3, wah marah, galau langsung tuh. Biasanya gitu, kita emoticon ketawa kita udah bisa bayangin ya, dia ngakak, padahal belum tentu. Kadang-kadang kita cuma hormatin yang WhatsApp doang, WK ya nggak tahu, gitu kan? Kalau udah begitu biasanya orang udah jenuh ya, udah nggak ada bahan omongan, jenuh. Ya KBBI itu ada soal pengetahuan, ya soal pengetahuan sama soal keterampilan. Pengetahuannya kamu tulis di Microsoft Word, terus kamu save, kamu kirim ke email yang ada di KBBI ya, di Sakaraji ya. Kita Sakaraji mau bisa ngaji. Teman yang di papan nih sama aja nih, sakaraji@gmail.com. Ya, jadi kalian tulis dulu
soal pengetahuan jawabannya di Microsoft Word, terus kalian simpan, kalian kirim. Oke? Kirim menggunakan lampiran file ya. Itu baca klik compose, berarti disitu langkahnya udah ada di LKPD. Udah dibagiin. Ya, kalau dikasih waktu 15 menit cukup ya. Itu bisa lupa. Lalu belum selesai, dah langsung dikerjain. Karena yang nggak tahu langsung aja. Nah ini simultan. Itu bisa diklik belum? Belum ya, masih presentasi boleh. Ini untuk pengetahuannya. Kalau Dwi mana Dwi? Dwi? Fungsi komunikasi apa Dwi? Fungsi komunikasi tadi itu soalnya tuh. Fungsi dari komunikasi sebagai informasi, sebagai kendali, sebagai motivasi, dan sebagai kompetensi. Ya, nanti terus jenis komunikasi. Hamdan. Jenis komunikasi, komunikasi lisan atau verbal, dan komunikasi nirkata atau non verbal. Ya. Nah, untuk selanjutnya kelemahannya. Lilis. Lilis mana Lilis? Kelemahannya apa nih? Tidak berkonsentrasi, Pak. Apa? Tidak berkonsentrasi. Nah, itu salah satunya ya. Ada lagi mungkin? Memerlukan perangkat khusus. Kalau banyak informasi yang didapat penting, menyita, tidak mewakili masih menggunakan. Nah, itu. Ya, itu berarti dari sekian soal untuk hari ini udah pada paham. Terus untuk keterampilan dalam pengiriman email juga udah masuk. Yang bisa kita ambil kesimpulannya ya. Nanti kita ambil kesimpulannya apa gitu. Apa kesimpulan pelajaran hari ini garis besarnya lah. Ayo siapa yang jawab? Kita harus menggunakan komunikasi dengan baik, Pak. Dengan baik. Terus yang lain kali bisa ini. Jadi komunikasi itu penting ya. Kita bisa menggunakan komunikasi antar teman. Komunikasi ada komunikasi nirkata gitu kan, yang verbal dan non verbal. Terus kita masuk ke komunikasi daring. Komunikasi daring berarti dalam apa tadi? Jaringan. Kalau yang luring luar jaringan. Jadi itu. Jadi penjelasan komunikasi kita yang disampaikan itu ada informasi. Ya kan tadi misalnya kelemahannya tidak mewakili emosi, terus kurangnya konsentrasi ya, ada gangguan konsentrasi. Jadi pentingnya komunikasi. Terus etika komunikasi kalian juga harus tahu. Kalian ngomong dengan siapa, dengan tahapannya apa, kalian harus tahu, ya. Nah, mungkin itu sekilas tentang komunikasi. Nah, sekilas sudah satu pembelajaran hari ini. Ya, untuk soal-soalnya sudah terkirim ya, terkirim semua di sini kalian dicek. Jadi untuk pembelajaran kali ini mungkin cukup. Ya, semoga apa yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat buat kalian, buat kedepannya juga. Tapi seperti biasa, kalau kita memulai sesuatu pelajaran dengan berdoa dan ditutup juga dengan doa, ya. Untuk penutup doa dipimpin oleh yang cowok gantiannya. Sebelum kita pulang, angkat aja kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.